Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari Profesor? Bolehkah kita menghibur orang sakit dengan cara menceritakan kisah-kisah terdahulu? Misalnya orang yang diuji sakit lama kronis, kita boleh menghibur dengan sedikit cerita-cerita tentang kisah Nabi Ayub misalnya, karena tidak dipungkiri kadang saat sakit ada yang putus asa dengan sakitnya. Ya boleh kita menjenguk saudara kita yang sakit, hibur saudara kita, ceritakan kisah-kisah yang ada dalam Quran. Bagaimana kesabaran orang-orang soleh ketika diuji dengan penyakit yang begitu berat. Ceritakan kisah Nabi Ayub, bagaimana kesabaran dan ketawakalan Nabi Ayub. Katakan pada yang sedang sakit, gerah nopo, kanker stadium 4, oh enggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya alhamdulillah dosanya digugurkan oleh Allah. Dulu Nabi Ayub itu 18 tahun diuji dengan sakit yang sangat berat. Hartanya habis, karib kerabat keluarganya semuanya meninggalkan Nabi Ayub. Ada yang meninggal dunia, ada yang menjauhi Nabi Ayub. Bahkan istrinya itu pun pada akhirnya menjauhkan diri pula dari Nabi Ayub. Dalam keadaan sakit, seluruh tubuh sakit hanya bisa berbaring. Tidak ada satupun manusia yang mau mendekat karena takut dengan penyakitnya. Namun lisan dan hati Nabi Ayub tidak pernah sakit, sehingga terus memohon pada Allah, berzikir kepada Allah. Hatinya terus bertaut kepada Allah. Tidak ada yang namanya mengeluh. Nah, ini kanker stadium 4, tidak apa-apa, la ba'sa, tohur insyaallah. Menjenguk orang sakit memang harus begitu. Iyadatul marid, jangan malah nambahi beban. Jangan kira nopo jantung sudah pasang ring, malah tetangga saya pasang ring 1 minggu. Wah pun saya niki pun istighfar mawon, sudah banyak ibadah. Tetangga saya itu pasang ring gak sampai 1 minggu. Dan jenengan niki pun 2 minggu. Wah ini pun untung niki. Alhamdulillah. Kalau ada yang jenguk sakit ngomongnya seperti itu, segera suruh pergi. Jangan diterima. Segera suruh pergi. Jenguk orang sakit itu harus dibangun, bisa membangun rasa optimis. Meskipun tidak usah dijelaskan, orang juga tahu sakit kanker jantung itu berat. Namun jangan lantas, jantung ini pembunuh nomor 1 loh. Ini enggak segera nanti jenengan sesasi bumbuan ini. Nah tetangga saya loh, kanan kiri depan belakang saya jantung semuanya enggak sampai 1 bulan. Nah kalau ada seperti itu langsung usir saja. Jangan boleh menjenguk. Itu menambah-nambahi beban, menambah-nambahi penderitaan. Tidak usah disebutkan, orang juga tahu bahwa yang namanya kanker jantung itu penyakit yang lebih berat daripada masuk angin. Iya, butuh proses kesembuhan yang panjang. Bisa jadi dengan semangat sembuh yang timbul dari dalam, itu akan mempercepat proses kesembuhan. Namun kalau panjenengan iyadatul marid ngendikane seperti itu tadi, meden-medeni,
Maka pasien semakin digerogoti oleh penyakitnya. Sudah hilang harapan, wah ini mesti mati gitu. Kalau kita jenguk orang sakit itu dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Udah masalah jantung, nah kena jantung ya udah masalah, wong kita ya alhamdulillah manusia diciptakan oleh Allah diberi jantung. Ya saat ini jantung sakit tidak apa-apa. Itu kan sebagaimana kita punya gigi, terkadang sakit gigi kita, tapi insya Allah sembuh karena Nabi ngendiko likul lidain dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Saat Nabi bersabda demikian, pasti sudah ada obatnya. Nah ini medis mengangkat tangan itu tidak apa-apa. Medis itu bukan asyafi. Medis sudah angkat tangan, sudah maksimal pengobatan medis. Dokternya pun angkat tangan, semua obat sudah masuk. Oh betul nopo-nopo, itu menandakan dokter itu manusia biasa yang terbatas kemampuannya. Dokter itu bukan asyafi, asyafi itu Allah. Tidak usah dipenggali, itu kan hanya omongan medis saja. Sedangkan Allah itu asyafi. Banyak bangun husnudzon pada Allah, bangun terus husnudzon kepada Allah. Medis sudah angkat tangan tidak ada masalah, karena Allah asyafi itu Allah, bukan medis. Medis itu hanya ikhtiar saja. Medis itu hanya dawa, ya, nah. Kalau dawanya sudah dimasukkan semua, ya sudah bismillah, asyafi itu Allah. Maka pentingnya kita membangun rasa percaya diri, rasa optimis, kemauan sembuh dari dalam diri pasien. Itu pentingnya. Jangan ditakut-takuti. Kalau dengan takut-takuti, maka semakin digerogoti oleh penyakitnya, karena tidak ada keyakinan sembuh. Kalau tidak terbangun keyakinan sembuh dari dalam diri, bisa jadi keyakinannya kepada Allah yang asyafi juga semakin luntur. Nggih, kalau kantun ngentol siok niki yok, tinggal nunggu. Tibae sing bar ditiliki sesuk masih hidup, sing miliki mulih kok cilik tabrakan. Makanya iyadatul marid, menjenguk orang sakit, bangun dengan kisah-kisah keteladanan, kesabaran, ketawakalan orang-orang soleh. Bangkitkan semangat sembuhnya, bakar semangat sembuhnya. Oh tidak apa-apa, fisik boleh sakit, tapi hati jenengan jangan sakit. Fisik boleh sakit, tapi lisan jangan sakit. Basahi terus dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hati bertaut terus pada Allah. Insya Allah menjadi kafaroh, penggugur dosa-dosa. Insya Allah Allah maha menyembuhkan, Allah asyafi. Bismillah, tautkan hati pada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Tidak jadi persoalan. Ini hanya sakit sementara untuk Allah gugurkan dosa-dosa panjenengan. Itu bangun kekuatan itu. Semangat untuk sembuh, tetap tersenyum, semangat untuk sembuh. Bismillah, Allah akan menyembuhkan. Perkara nanti Allah berikan kesembuhan dengan cara memanggilnya. Ya. Sakit di dunia sudah tidak dirasakan. Bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Atau Allah masih beri kesempatan untuk mengumpulkan bekal, Allah sembuhkan di dunia ini. Sekarang kalau kita diminta milih, sakit, digugurkan semua dosa,
tapi sembuhnya dengan meninggal dunia, atau sakit, sembuh, tetap hidup di dunia, tetapi tidak digugurkan dosa-dosanya. Pilih pundi? Pilih mana coba? Sakit, sembuhnya dengan meninggal dunia, tapi digugurkan semua dosa sampai di hadapan Allah, dimasukkan surga. Atau sakit, sembuh di dunia, tidak digugurkan dosanya, sampai di hadapan Allah nanti seret masuk neraka. Pilih sembuh dengan meninggal dunia atau sembuh dengan tetap hidup di dunia? Nah, mesti pilihannya sembuh di dunia dan digugurkan dosanya, masuk surga, kan itu. Pilihannya itu nggih mboten bodoh jenengan. Iya, pilihannya memang seperti itu. Ya, maka silahkan bangun. Dibangun semangat bagi orang yang sakit. Maka pentingnya dianjurkan oleh agama kita mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi dengan untuk menghibur tujuannya, bukan untuk meden-medeni. Wah, ini jantung, ini penyakit pembunuh nomor 1. Wah, ini harus betul-betul ini. Pun sekarang banyak ibadah pada Allah, banyak mendekat kepada Allah. Mugi-mugi dosanya diampuni oleh Allah, karena sudah tidak punya waktu lagi ini. Tinggal sebentar lagi, koyo dhewe sing ngerti nyawa wae. Nah, apalagi ini kan rumah sakit sudah tidak ada yang sanggup nangani. Dokter juga semuanya sudah angkat tangan. Kalau kita yang sakit jawab saja. Memang betul dokter sudah nggak bisa nangani. Wong dokter itu manusia biasa sama dengan saya kok. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan saya itu Allah. Faida maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Dia Allah yang akan menyembuhkanku. Bukan faida maritu fattobib yashfin, bukan itu. Tetapi faida maritu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan aku memang bukan dokter, tapi yang menyembuhkan aku hanya Allah. Lagi pula manusia itu hanya ada 2. Kalau tidak sakit ya sehat, kalau tidak hidup ya mati. Saat ini saya sakit karena saya sedang tidak sehat. Insya Allah nanti Allah sembuhkan sehingga sehat. Meski saya sakit fisiknya, namun insya Allah hatinya tidak ikut-ikutan sakit. Hari ini meski saya sakit, namun saya masih hidup karena belum mati. Nah, besok-besok kalau saya sudah tidak hidup, berarti saya mati. Karena manusia hanya akan menemui 2 itu. Kalau tidak sehat ya sakit, kalau tidak hidup ya mati. Ya sudah, itu keputusan yang tidak bisa kita tolak. Takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Maka pesan Nabi, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Salah 2-nya, kalau salah 2 dapat 8 berarti. Salah 2-nya wasihhataka qabla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan wahayataka qabla mautika. Gunakan sebaik-baiknya masa hidupmu sebelum datang hari kematianmu. Orang hidup pasti mati, orang sehat pasti sakit nanti. Begitu pula sebaliknya, orang sakit insya Allah akan sehat juga. Orang mati pasti nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah pada hari kiamat. Ya, boleh jangan jenguk dengan menceritakan dan membangun optimis dan bangun husnudzon terus, sehingga hatinya biar terus bertaut kepada Allah seberat apapun sakit yang sedang diderita. Ini ada lagi.